Nah, coba pelan-pelan kita kaji, apa makna dari sabar itu sendiri, apa hakikat sabar itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata-kata sabar dengan turunannya lebih dari 100 kali. Lebih 100 kali Allah ulang-ulang kata sabar di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa besarnya kata sabar, betapa pentingnya sabar, betapa urgennya sabar, sehingga diulang-ulang oleh Allah sebanyak 100 kali dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat para ulama pun, mereka punya kitab-kitab khusus yang membahas masalah sabar. Sabar itu dari kata sabara yasbiru sabron, artinya menahan. Jadi sabar itu secara bahasa, secara lugah artinya menahan. Menahan apa? Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya sesuatu untuk membalas orang yang menzaliminya, tapi dia tahan. Itu sabar secara bahasa. Tapi sabar secara syar'i adalah menahan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah dan menahan dirinya terhadap maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu sejatinya bukan perkara yang statis, yang diam, tapi dia dinamis karena dia merupakan proses. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia dinamis. Maka kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi sabar itu solusi terhadap permasalahan kita. Jadi karena dia solusi, sifatnya dinamis, bergerak terus, bukan yang pasrah, yang diam, yang nerima. Jadi kalau misalkan kita malam-malam tidur Bapak Ibu, kemudian pagi-pagi menjelang subuh kita bangun, ternyata pas kita bangun ini gigi agak bengkak, nyut-nyutan, sakit gigi kita. Terus kita bangun, kita duduk, kita pegang gigi kita elus-elus. Sabar, sabar, sabar. Itu udah sabar belum kira-kira? Udah sabar belum kira-kira? Tidur sehat, bangun giginya sakit. Terus ketika bangun dia pegang giginya dan berkata sabar, sabar, sabar. Itu sabar nggak kira-kira? Sabar belum? Belum. Wasta'inu bisobri wassalah. Gunakan sabar sebagai solusi dalam kehidupanmu. Jadi kalau sudah tahu ini sabar penting buat kita, menolong kehidupan kita, dengan sabar itulah kita mencari solusi. Jadi seharusnya ketika bangun sakit itu kita menerima ini ketetapan Allah. Allah yang berikan sakit, kita terima, ya Allah ini sakit gigi saya. Lalu kita ikhtiar cari obat, cari dokter agar gigi kita sembuh. Itu yang disebut dengan sabar. Nah, ketika ujian datang kepada manusia, sejatinya manusia tergolong menjadi dua. Jadi ketika ujian datang kepada manusia ada dua golongan. Golongan pertama orang yang berkeluh kesah, ngedumel, nggak terima kalau ada kesulitan datang kepadanya. Ada yang kedua orang yang sabar ketika ujian datang kepada dirinya. Nah, orang yang sabar ini dibagi dua lagi. Jadi ketika ujian datang ada yang ngedumel, ada yang sabar. Yang sabar dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika ujian datang dia sabar, pasrah menerima. Yang kedua ketika ujian datang dia sabar memperbaiki diri. Karena dia sadar setiap ujian, musibah, bencana yang dihadirkan Allah kepada dirinya tidak lepas dari kesalahan yang ada pada dirinya. Maka dia sadar dia banyak dosa, dia banyak salah, dia banyak khilaf, dia perbaiki dirinya. Dia taubat kepada Allah, dia perbaiki dirinya. Maka ini yang disebut dengan sabar. Maka ketika bicara masalah sabar, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah. Kalau sudah ini perintah Allah, maka wajib hukumnya untuk dikerjakan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-24 Allah berfirman, bukan surah Ar-Ra'd, di dalam surah agak lupa saya. Jadi disebutkan begini,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau dalam kehidupan kita diberikan ujian, musibah, kita bersabar, kita mendapatkan pahala. Tapi ketika ujian datang, musibah datang, kita tidak bersabar, kita pun mendapatkan dosa. Maka perhatikan, sabar sejatinya menjadi keutamaan buat kita semua. Dengan sabarnya kita, Allah muliakan kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita semua sebagai manusia karena sifat sabar. Lalu kenapa kita harus sabar? Apa sih keutamaan sabar? Apa fadilah sabar? Apa keuntungannya kalau orang melakukan sabar, bersifat sabar, dalam hidupnya dia bersifat sabar? Apa keuntungannya? Ternyata sabar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber segala kebaikan. Jadi kebaikan apapun sumbernya dari sabar. Orang kalau sabar dalam hidupnya, maka yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Kalau orang sabar menjalankan kehidupannya, hari-harinya, maka penuh kebaikan dalam dirinya, rumah tangganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, penuh dengan kebaikan karena sifat sabar. Maka kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan kondisi keadaan orang-orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Semua urusannya baik. Ketika diberikan ujian, dia bersabar, jadi kebaikan buat dirinya. Diberikan kelonggaran, dia bersyukur, pun jadi kebaikan buat dirinya. Jadi sabar yang kita lakukan menjadi kebaikan buat kita semua. Bahkan bahagia tidaknya kita dalam kehidupan ini pun tergantung kesabaran kita. Kalau kita sabar dalam menjalankan kehidupan ini, bahagia kita. Kalau kita sabar menjalankan hari-hari dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa tidak? Ketika diberikan ujian-ujian kita bersabar, kita pun sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, kita pun sabar menjalankan meninggalkan perintah larangan-larangan Allah. Maka dengan segala situasi dan kondisi, dengan sabar itu menjadi kebaikan buat kita semua. Bahkan kalau kita berharap masuk ke dalam surga lantaran amal-amal dan ibadah kita, wallahi demi Allah, mustahil. Kalau kita berharap, kita beribadah, kita beramal soleh, dengan amal dan ibadah itu menghantarkan kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, wallahi demi Allah berat. Karena Rasul sudah pernah menyampaikan kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya manusia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah bukan lantaran ibadahnya, bukan lantaran amal ibadahnya, bukan perbuatan-perbuatan baiknya, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ibadah yang kita kerjakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, enggak khusyuk, enggak tertib, enggak bagus, maka demi Allah berat kalau kita masuk di dalam jannah dengan berbekal ibadah dan amal-amal kita. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk engkaukah seperti itu? Ya, kata Rasulullah, na'am, aku pun demikian, tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan rahmat dan kasih sayang Allah itu diberikan oleh manusia-manusia, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya bersifat sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai, Allah bersama orang-orang yang dirahmati oleh Allah, merekalah orang-orang yang bersabar. Jadi yang dikasih sayangi oleh Allah adalah orang-orang yang bersabar, dan yang sabar inilah yang akan masuk ke dalam jannah. Lalu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sering disakitin orang, sering dizolimin orang, sering mungkin difitnah orang, diejek orang, ditinggalkan oleh orang lain, terus kita sabar
sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Masih sabar nggak kira-kira? Dizolimin sama orang, disakitin sama orang, difitnah sama orang, setahun, 2 tahun masih sabar kita. Bisa nggak sabar terus kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Semoga kita bisa bersabar sampai akhir hidup kita. Karena Allah perintahkan untuk bersabar dengan sabar yang sempurna, tanpa batas. Jadi jangan kita berkata kita kan manusia, ada batasnya juga. Nggak bisa tiap waktu, tiap sempat untuk sabar. Kadang-kadang begitu kan? Dan perhatikan, sejatinya sabar itu tidak ada batasnya. Karena apa? Karena pahalanya pun tidak terbatas. Allah perintahkan kita untuk sabar tanpa batas, karena pahala orang yang sabar itu tanpa batas pula diberikan oleh Allah. Maka sia-sianya kita sabran jamilah, sabar dengan sempurna. Jadi ketika ujian datang, fitnah datang kepada kita, sabar. Sampai kapan? Sampai kaki kita menapaki jannahnya Allah, sampai kita wafat. Karena kemuliaan manusia tergantung sifat sabarnya.